Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sakprim, dosen STKIP PKR Bangkalan. Jika beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan secara teori dan praktiknya di dalam kelas, maka pada momentum ini, pada pertemuan ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Konsep dan sistem atau teori dan praktik yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu akan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk soal, baik soal secara uraian maupun soal pilihan ganda. Kepada mahasiswa-mahasiswi, para sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, selamat mengerjakan. Soal nomor 1. Suatu proses untuk memperoleh informasi dengan menggunakan teknik tertentu. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, seorang harus menentukan tujuannya agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain memperoleh informasi, kita juga dapat meningkatkan pengetahuan kita sehingga wawasan dan pengalaman kita bertambah. Oleh karena itu, jadikanlah aktivitas itu sebagai kebutuhan kita, sehingga kita memiliki minat yang tinggi. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Membaca, B. Tujuan membaca, C. Teknik membaca, D. Membaca kritis. Soal nomor 2. Pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui ukuran atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau membaca inferensi. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Beberapa poin ini merupakan bagian dari A. Tujuan membaca, B. Teknik membaca, C. Manfaat membaca, D. Membaca. Soal nomor 3. Ini merupakan pemindaian dan metode ini yang sering digunakan daripada teknik lainnya. Dalam teknik ini, kita hanya ingin membaca untuk informasi spesifik seperti kata kunci, angka, nama, dan sebagainya tanpa melihat detail lainnya. Teknik ini dapat kita terapkan dengan membaca baris subjek dan tentukan apakah itu yang kita cari atau bukan. Selain itu, kita bisa memindai hal yang kita cari dengan jari kita sebagai panduan. Cara ini adalah teknik terbaik untuk digunakan saat kita membutuhkan informasi spesifik dengan cepat. Ini merupakan pengertian definisi daripada A. Membaca, B. Teknik membaca, C. Teknik membaca sining, D. Teknik membaca kritis. Nomor 4. Kegiatan melibatkan membaca lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Tidak seperti pemindaian, kita terlebih dahulu harus mendapatkan ide utama materi sebelum mencari detail tertentu yang mendukungnya. Teknik ini paling bagus untuk karya non-fiksi. Namun, teknik ini tidak disarankan untuk membaca kontrak, novel, atau makalah penelitian, karena kita mungkin melewatkan detail pentingnya. Teknik ini dapat kita terapkan dengan membaca baris subjek dan tentukan apakah itu yang kita cari atau bukan. Selain itu, kita bisa memindai hal yang kita cari dengan jari kita sebagai panduan. Cara ini adalah teknik terbaik untuk digunakan saat kita membutuhkan informasi spesifik dengan cepat. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Membaca, B. Teknik membaca, C. Teknik membaca scanning, D. Teknik membaca kritis. Soal nomor 5. Tujuan utama teknik kegiatan ini adalah untuk menyimpan informasi jangka panjang. Metode ini direkomendasikan terutama untuk siswa bahasa karena membantu mereka benar-benar memahami arti kata-kata dalam konteksnya. Namun, cara ini juga bagus untuk menganalisis laporan dan penelitian terperinci.
digunakan bersama dengan skimming dan pemindaian. Membaca intensif dapat memperluas wawasan kita dan membantu menyimpan informasi penting lebih lama. Ini pengertian definisi dari I. Teknik membaca skimming. B. Teknik membaca intensif. C. Teknik membaca scanning. D. Teknik membaca kritis. Nomor 6. Membaca secara luas yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Tujuan membaca ini yaitu untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Membaca ini berfokus pada membaca untuk kesenangan. Strategi ini bagus tidak hanya untuk karya fiksi, tetapi juga untuk meningkatkan tulisan dan memperluas kosakata. Tidak ada teknik khusus dalam teknik membaca ini. Pembaca hanya membaca bacaan sesuka hati mereka. Mereka bisa menggunakan cara mereka sendiri dan bagaimana memahami materi yang dibaca. Ini merupakan pengertian definisi dari I. Teknik membaca skimming. B. Teknik membaca intensif. C. Teknik membaca scanning. D. Teknik membaca ekstensif. Nomor 7. Membaca ini adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Membaca ini bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca orang lain. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Membaca kreatif. B. Membaca interpretatif. C. Membaca cepat. D. Membaca ekstensif. Nomor 8. Kegiatan membaca ini adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca ini berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak, memiliki kelaikan atau tidak. Apabila disampaikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya kepada orang. Hal itu cukup diketahui oleh si pembaca saja dan bahkan ia dapat saja untuk tidak melanjutkan kegiatan membaca teks tersebut karena dikhawatirkan memiliki. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Membaca kreatif. B. Membaca interpretatif. C. Membaca cepat. D. Membaca ekstensif. Selamat mengerjakan.